Oke, shalom saudara. Ya, silakan duduk. Senang ketemu dengan saudara kembali di tempat ini. Ya, haleluya. Dan hari ini Pastor Arif ulang tahun. Mana ya orangnya ya? Oh ya. Mau berkata. Hari ini Pastor Arif ulang tahun, kalau andai kata ketemu, ucapin selamat ulang tahun buat Pastor Arif. Dan saya ingat waktu dulu gitu saya ketemu dengan dia pertama kali, waktu itu saya di pendidikan dan dia kepala bidang pendidikan waktu itu, tahun 2005-an gitu. Yang saya ingat dari dia kesan pertama adalah makan. Benar, karena di pendidikan waktu itu makanan tuh mengalir terus, banyak benar makanan yang datang. Jadi kalau andai kata saudara ngelihat badan saya sebesar ini gitu ya, ini produk, banyak produk dari pendidikan sebenarnya. Wah, ini begini nih ya kalau andai kata suka nyalain orang ya, nggak tanggung jawab atasnya sendiri ya. Saya masuk GSI Bethlehem itu berat badan saya 63, 64, sekarang 88. 10 tahun, 2,5 kilo per tahun. By the way, kalau andai kata saya kambing, saya mahal besok dijual. Yeah. Dan selamat juga atas kemarin In The Light, sukses luar biasa. Ya saya dengar, wah ini harap sih apinya kagak padam nih. Tapi terus nyala dan jadi bener-bener In The Light. Iya, semangat. Pada saat ini kita akan bicara soal Rizky Faith dan tadi keren banget itu yang Pastor Arif Dede. Ini lagi dinubuatkan. Ini keren banget ya tadi dan ini nih repotnya. Taruh kita ngomongin enaknya dulu. Enaknya pembicara bagus gitu, saudara mesti beli itu yang tadi pagi itu. Umum 1, umum 2 bisa di-download mudah-mudahan di YouTube. Nih kalau ada kata pembicara bagus di umum 2, umum 1, enak nih yang pembicara berikutnya. Kenapa? Karena bisa nyontek dari yang sebelumnya. Tapi yang repot itu adalah kalau pembicara umum 3, dari umum 2 ke umum 3 jedanya tipis, jadi saya nggak sempat ngerubah khotbah saya jadinya. Just kidding, saudara. Dan kita lagi ngomong soal Rizky Faith, iman yang resiko, dan mari kita buka Markus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44, di situ ada. Oke, Markus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-44. Markus 12 ayat 1 sampai 44. Markus 12 ayat 1. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Next. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Next. Perhatikan pada kisah itu, Tuhan Yesus itu lagi di bait Allah dan dia nggak mengajar, tapi dia sedang memperhatikan orang lagi masukin duit. Dia duduk, dia nggak tahu tuh ya, kenapa tiba-tiba dia kepikiran seperti itu. Dia duduk di sana dengan murid-muridnya dan memperhatikan dan lihat bentuk kontak persembahannya dari zaman dulu itu tuh dia bentuknya kayak corong gitu. Dan belum ada uang kertas, jadi ini pakainya pakai koin gitu ya. Jadi kedengeran kalau andai kata masukin koin dia kedengeran nih. Kalau andai kata masukinnya banyak, kedengeran dia banyak kayak gini nih. Bisa diputar nggak yang banyak? Nah, itu berarti orang kaya. Kedengeran tuh dari bunyi itu ya. Masukinnya kalau sekarang kayaknya celengannya semua dibuka diginin. Itu orang kaya. Tapi ada orang kaya yang rada-rada beleguk. Nah, masukinnya dikit-dikit. Yang 4 bisa diputar gak? Nah,
Nah itu nunjukin bahwa gue kaya banget. Kalau tadi kayak brok gitu ya, kalau ini enggak, tertuk, tertuk, kertuk, kertuk gitu. Nih dari bunyinya orang bisa ngedengar nih orang kaya apa enggak sebenarnya. Masih banyak apa enggak. Dan beruntunglah gitu ya, kita sekarang nggak begitu kan. Nggak kedengeran gitu bunyinya. Tapi kalau zaman dulu tuh orang kedengar. Jadi ini kelihatannya gini, kalau andai kata saudara masuk ke dalam ngasih persembahan, ini juga bisa jadi ajang pamer nih ceritanya. Jadi bisa banyak atau sedikit kedengaran dari suaranya. Tetapi kalau si janda miskin itu, kemungkinan bunyinya jadi kayak begini. Yang sedikit. Dah. Bunyi lagi. Oh 2 perak. Nggak menarik gitu. Cuma truk gitu. Selesai dia. Nggak wah, nggak mewah, nggak kedengeran gemerincingnya, cuma gitu aja. Dan nilainya berikut. Yang memiliki 2 koin, dia tuh ngasihnya 2 koin yang sangat rendah nilainya. Koin itu namanya lepton. Koin yang nilainya terkecil dalam mata uang Ibrani. Nah, ini dia. Upah pekerja sehari itu setara 64 lepton. Jadi kalau andai kata, taruhlah sekarang gaji sebulan itu UMK itu 3 juta, taruhlah ya, satu harinya itu 100 ribu, maka 1 lepton itu kira-kira 1.500. Jadi yang dimasukin sama si janda miskin itu kira-kira jumlahnya sekitar 3.000 perak lah. Kecil banget. 3.000. Yang sekarang mau beli apa coba 3.000? Orang angkot aja kagak bisa ya kan ya? Naik angkot aja bisa sih, dari sini Gang Out kira-kira 3.000 bisa. Tapi 3.000 sekarang kalau andai kata mau makan juga mau makan apa? Indomie sih bisa 2 bungkus ya. 1,5 bungkus lah kira-kira. Itu ketahuan banget kan anak kos kan. Indomie melulu makanannya. Tapi 3.000 itulah yang dia punya. Udah cuma gitu doang. Kebayang nggak betapa kecilnya pemberiannya, betapa nggak berarti pemberiannya. Tetapi Tuhan Yesus ngomong kayak gini loh, di Markus 12 ayat 44. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, itu seluruh nafkahnya. Seluruh nafkahnya loh ini. Kurang serem, versi The Message-nya ngomong kayak gini. Semua memberi dari apa yang mereka nggak pernah bakal kehilangan tuh. Jadi ada kalanya orang memberi, dari yang orang dia kata ngasih, ya udahlah nih mah udahlah gitu, kita nggak kehilangan apa-apa gitu. Tapi si perempuan ini memberi sangat besar, dia memberikan semuanya. Versi CEV-nya. Semua orang memberi apa yang mereka nggak butuhin. Tetapi janda miskin ini sangat miskin dan memberi semua yang dia punya. Sekarang, dia bahkan nggak punya sesen pun untuk hidup. Itu bahasa yang dipakai tuh. Versi ESV-nya. Semua mereka berkontribusi dari kelebihan mereka, tetapi janda miskin ini dari kemiskinannya. Dan dia taruh semua yang dia punya. Semua yang seharusnya dia bisa pakai untuk hidup, untuk bertahan hidup. Jadi perbandingannya begini nih. Kalau andai kata orang memberi, kelihatannya banyak, gitu ya. Tapi dia nggak ngasih semua. Si janda miskin ini cuma punya 3.000 perak hartanya. 3.000. Dia masuk ke dalam bait Allah, lalu dikasih semua. Seharusnya 3.000 ini bisa dipakai untuk membuat dia, untuk makan dia nih. Untuk bikin dia bertahan hidup. Tetapi dia nggak pakai itu. Dia datang ke bait Allah, dia kasih. Tuh, imannya tuh, segede kayak gitu. Kalau mau dibandingin, kemarin kita lagi ribut-ribut teks amnesti gitu ya. Ribut-ribut teks amnesti dan saya juga termasuk yang pusing gitu karena rumah saya ada 15, saya gimana caranya ya. Terus yang emas batangan yang saya sembunyi di septic tank belum dihitung.
kita mau bayar denda, bayar tax amnesty, itu mikirnya panjang tuh. Gimana kalau andai kata ngasih semua? Semua orang kayaknya punya level gemeter kalau ngasih ke Tuhan. Saudara mau tes gak level gemeter saudara? Seberapa besar jumlah yang saudara bisa kasih? Saya pernah ngalamin model begini sebenarnya. Ini nggak ngomongin semua harta loh ya. Ini ngomongin level gemeter saya. Saya lupa waktu itu occasion-nya apa gitu, peristiwanya kayak apa. Tetapi pas lagi saya waktu itu janji iman kalau saya nggak salah. Saya ngasihnya full. Saya datang ke gereja tuh jumlahnya gede loh. Pas lagi mau masukin kantong, pas lagi mau masukin itu tuh kotak persembahan itu tuh. Gemeteran loh tiba-tiba tangan saya. Tiba-tiba kepikiran, nih kalau beli anak buat beli susu anak nih, buat makan bakso bisa buat 15 tahun gitu kira-kira. Ini gemeteran nih buat masukin itu tuh sayang banget gitu rasanya. Kayak hati berat banget, kayak ada magnetnya gitu. Kantong nih punya magnet tiba-tiba. Tuh level gemeter loh. Padahal tuh belum semua loh. Baru segitu doang gitu. Tapi si janda miskin ini ngasih semua. Semua yang dia punya, semua harta dia. Semua yang dimana dia bisa pakai untuk bertahan hidup. Kita mungkin bisa bilang begini, aduh kalau andai kata dia ada di sini sekarang misalnya. Kita mungkin bisa kasih nasihat ke dia, sorry ya Bu. Ngapain coba ngasih persembahan cuma 3.000 perak? Mendingan pakai aja deh uangnya untuk bertahan hidup. Buat beli makan ketan dapat 2 lumayan. Mendingan pakai aja buat itu. Ya ilah gereja juga gak bakal kehilangan kali gereja gede begini. 3.000 mah apa artinya? Buat apaan pula? Udahlah gak usah dikasih dah. Pakai aja buat sendiri. Tapi si janda miskin itu tuh nggak berpikiran seperti itu. Dia tetap ngerasa bahwa ada sesuatu yang dia mau bawa kepada Tuhan, ada sesuatu yang dia ingin diberikan kepada Tuhan gitu. Dan itu adalah semua yang dia punya. Mengingat begini jadi ingat Abraham. Gitu. Jadi ingat Abraham ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Saudara ingat kisahnya ya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, itu adalah harta dia yang paling berharga yang dia punya. Ini adalah anak yang ditunggu selama 25 tahun. Kebayang nih, 25 tahun nungguin janji. Baru dipenuhin itu. 25 tahun nunggu. Dan sekarang Tuhan minta. Susah banget tuh saya rasa tuh dia memberikan Ishak. Tapi karena itu adalah harta kepunyaan dia, harta yang paling berharga yang dia punya. Tapi dia bisa mempersembahkan itu kepada Tuhan. Ini satu hal yang saya percaya nih. Kalau andai kata kita berhasil melepaskan sesuatu yang mengikat kita, bukan itu yang paling berharga. Jadi Tuhan yang paling berharga. Semua orang akan menghadapi yang saya namain ujian Bukit Moria. Kita semua akan menghadapi hal yang itu. Ketika Tuhan menantang kita, apa sih yang paling berharga dalam hidup kamu? Bisa nggak kamu persembahin ke saya? Bisa nggak kamu kasih ke saya? Bisa nggak kamu kehilangan itu dan kamu sepenuhnya bergantung kepada saya? Dan itu loh yang dilakukan sama si janda itu. Ketika dia melepaskan satu-satunya yang dia punya. Ketika dia masukkan ke dalam kotak persembahan itu, hidupnya sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Rizki loh. Makanya judulnya sekarang iman yang beresiko. Karena apa yang dilakukan oleh si janda itu beresiko loh. Gimana kalau gue gak makan? Kemarin saya ngedengar cerita di salah satu live. Ada orang yang pulang dari KKR. Di dalam KKR tiba-tiba ada suara yang berseru kepada dia. Berkata seperti ini. Kamu ada apa di dompet kamu? Masukin ke dalam kolekte yang sedang berjalan. Orangnya mikir panjang loh. Mikir panjangnya gini. Gue pulangnya naik apa? Jalan kaki. Ntar orang bilang, blow on amat lu kasih semua, sisain ke 3.500. Kita seringkali berpikir kan untuk hal-hal yang seperti itu. Tapi bisa nggak ketika Tuhan meminta apa yang paling berharga daripada kamu? Kasih deh saya. Kalau andai kata Tuhan minta itu bisa nggak ngasih? Si janda ini telah menggantungkan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan gini nih, ketika hidup kita di dalam bahaya, biasanya iman memang agak kenceng. Saya pernah naik tornado di Dufan, nggak tahu saudara pernah naik tornado di Dufan nih?
Ada gambarnya kalau nggak salah. Wah itu tornado. Tornado itu diputar ke kiri, ke kanan, bulak balik gitu, jungkir balik gitu ya. Pas lagi ngelihat lagi pertama, saya merasa tertantang dan bisa begitu mah. Bukan apa-apa sih waktu itu bawa cewek soal di sebelah, kan malu udah kalau andai kata nggak berani. Jadi oke gitu, bisa langsung naik tornado. Pas naik tornado, pas udah mulai jalan aja saya udah mulai menyesali keputusan saya. Geser ke kiri, geser ke kanan tuh. Tiba-tiba itu di posisi yang paling tinggi itu di atas truk dia berhenti, diputar, bret. Sekarang kepala saya di bawah tuh. Yang nahan saya untuk gak jatuh cuma tuh sabuk pengaman. Nempel ke kursi aja enggak. Jadi tuh sabuk pengamannya lebih longgar dibandingkan kursinya. Jadi pas lagi dibalik begitu tuh, saya benar-benar bergantung sama sabuk pengaman. Dan di situ kalau andai kata lagi menyangkut nyawa, iman tuh kenceng banget ngomongnya. Berdoalah kepada Tuhan. Langsung tuh ada nyanyian, berserah kepada Yesus. Itu lagu langsung begitu. Nyangkut di situ. Dan tahu nggak saudara apa yang saya sesalin? Saya menyesali semua daging sapi dan daging babi yang pernah saya makan. Karena berat body nih, berat badan masalahnya. Sanggup gak nih sabuk pengaman menahan body saya, gitu aja tuh. Dan berhentinya lama lagi. Mending kalau sebentar. Jadi orang pada teriak tuh kiri kanan, wah gitu ya. Saya enggak, saya keringet dingin masalahnya. Mati dah gua, gitu lah kira-kira. Lalu, untungnya nggak mati kan? Tapi gini nih, ada kalanya tuh kita akan ditaruh di posisi yang bikin kita tuh bener-bener risky loh iman tuh sebenarnya. Membuat kita tuh bergantung kepada Tuhan. Tapi kisah janda ini agak menyebalkan kalau menurut saya. Karena begini, slide berikutnya. Terus kelanjutannya apa? Ingat ya kisahnya ya. Tuhan Yesus ngeliat si janda ini memberikan seluruh hartanya. Ini seluruh hartanya loh ya. Seluruh hartanya masuk ke dalam kotak persembahan. Tuhan Yesus manggil murid-muridnya sini. Terus dia bilang begini. Janda itu memberikan yang lebih besar daripada semua. Dia belum memberikan semua yang dia punya. Dia memberikan hidupnya. Kamu lihat ya. Dah. Kalau saya sebel sama kisahnya. Berhentinya sampai di situ, sebel saya. Kesel banget rasanya. Terus janda itu dapat apa gitu kan? Saya pengen tahu cuma gitu doang. Saya kesel sama si Markus. Bro, kenapa sih lu nggak survei gitu? Sebelum lagi nulis kisah ini gitu. Yang saya harapkan gini, kelanjutannya. Setelah dia memberikan semuanya kepada Tuhan, dia dapat apa? Apa yang dia dapat? Saya berharap gini. Saya berharap setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Terus tiba-tiba Petrus nepok Yohanes. Bro, lu lihat tuh orang gak? Kayaknya gue kenal tuh orang tuh. Siapa ya? Terus Yohanes bilang, siapa? Yang mana? Itu tuh cewek itu. Oh, lo inget gak? Itu dia tuh yang kemarin dibilang sama Tuhan Yesus lagi masukin persembahan, dia ngasih persembahan yang besar. Kok awet muda ya bro ya? Operasi plastik kayaknya bro. Awet muda, gila, pakaiannya kan dulu gak kayak begitu loh. Udah jadi orang kaya kayaknya dia sekarang. Lihatin mentereng banget itu tas nih. Gila belinya di mana ya? Prancis kayaknya bro. Udah bukan miskin lagi nih, orang kaya. Itu loh sebenarnya yang saya harapkan sebenarnya. Ketika kita memberikan semua yang kita punya, ketika janda miskin itu memberikan semua yang dia punya, yang saya harapin adalah Tuhan akan memberikan dia berkat yang melimpah-limpah. Yang saya harapin adalah tiba-tiba dia punya perusahaan, dan saya harapin adalah tiba-tiba pas dia pulang ke rumah dia nemuin emas 1 kilo di gotnya. Tapi nggak ada begitu ceritanya, berhenti sampai di situ doang. Selesai aja sampai di situ. Ketika si janda miskin ini meresikokan semua kepada Tuhan, yang saya harapin adalah sebenarnya saya pengen tahu ceritanya. Setelah dia meresikokan semua, setelah dia ngasih semua, lalu apa balasannya?
Nggak ada kisah lanjutannya loh. Selesai sampai di situ. Apakah janda miskin ini diungkit-ungkit lagi di dalam Alkitab selanjutnya, di kisah-kisah Alkitab selanjutnya? Enggak loh, selesai aja sampai di situ. Rizki kan? Gimana kalau andai kata si janda itu nggak dapat apa-apa? Tuh jadi menghayal kita, berandai-andai. Tapi yang pasti nggak ada kisah kelanjutannya. Tapi dari kisah ini justru kita belajar tentang rizki fit. Dari kisah janda ini kita belajar rizki fit. Pelajaran yang satu gini, tanpa risiko nggak ada iman. Tanpa risiko nggak ada iman. Ibrani 11 ayat 1 ini definisi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kenapa kok kalau nggak ada risiko nggak ada iman? Saudara lihat aja definisinya iman. Definisinya iman yang di merah itu adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dalam bahasa sehari-harinya adalah iman adalah dasar dari segala yang masih di awang-awang yang belum kita terima sampai sekarang. Masih di awang-awang nih ya. Dan bukti dari segala sesuatu yang jadi kita lihat, nggak kelihatan. Ini kan cukup aneh nih, cukup anehnya begini. Saudara percaya surga? Surga nggak kelihatan, abstrak. Siapa yang belum melihat surga kan? Dari mana saudara percaya surga? Dari iman saya. Untuk menjelaskan sesuatu tidak terlihat, saudara mau menjanggau-janggau bukti juga tidak terlihat. Iman, ada resiko loh dia iman. Tapi tanpa resiko, nggak ada iman. Dan kalau andai kata ingat resiko dan yang berhubungan dengan iman, jadi keingetan kisah horor. Di Matius 14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-33. Ini saya baca cepat ya. Ini ceritanya adalah Tuhan Yesus berjalan di atas air. Saudara mungkin udah tahu kisah ini. Sudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahului ke seberang, sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diobang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Next. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Sampai situ aja. Ini kisah horor nih. Kisah horornya gini. Tuhan datang menolong, tapi pertolongan Tuhan disangka hantu. Ya iyalah. Saudara bayangin situasinya ya. Pada waktu itu gelap, hujan, badai, gelombang situasinya. Nggak ada lampu kan. Zaman dulu nggak ada lampu. Persis kayak tadi di desa Katua. Nggak ada lampu, lalu tiba-tiba ada orang jalan di atas air. Saudara ngomong apa? Yang masalah kan begini ya. Seringkali kita berpikir bahwa bukannya seharusnya kalau andai kata Tuhan ngasih pertolongan itu membawa damai sejahtera gitu ya. Bukankah kalau Tuhan itu memberi pertolongan itu seharusnya itu menyenangkan dan memberi sukacita gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah pada peristiwa ini nggak begitu ceritanya. Tuhan datang, dia bawa ketakutan. Dan Tuhan tuh tahu loh dia bawa ketakutan. Bukannya dia nggak tahu. Dia tahu loh dia bawa ketakutan. Makanya dia bilang jangan takut. Tuhan tahu apa yang dilakukan itu bawa ketakutan. Dan di versi Markus dibilang gini, Tuhan tuh jalannya nggak langsung ke perahu itu. Dia ngambil jalan agak muter. Jadi nggak langsung ngarah ke perahu. Bayangin lagi situasinya ya. Murid-muridnya ini sebagian besar dan nelayan. Dan kalau nelayan, dulu nggak pakai mesin diesel. Masih pakai dayung. Sama layar. Kalau andai kata orang biasa mendayung, setiap harinya mendayung, lengannya keker nih. Iya. Jadi mirip-mirip kayak adere lah. Dan saudara bayangin lagi tengah malam gitu, adere teriak-teriak setan gitu sambil ngencing di celana. Lalu tiba-tiba, nih yang dianggap setan ini bergerak menuju ke arah dia, tepat ke arah dia. Lebih kencing di celana. Tuhan Yesus ngerti loh dia bawa ketakutan. Makanya kenapa dia nggak bergeraknya langsung menuju perahu itu, enggak, dia muter. Seakan-akan bergerak melewati. Dia ngerti loh dia bawa ketakutan. Ini kan jadi masalah lagi nih.
Kenapa kok dia pakai pertolongan sampai membawa ketakutan gitu? Emangnya nggak ada cara lain untuk meredakan angin ributnya? Memangnya dia nggak bisa lagi di pinggir pantai dia ngomong kayak begini, yang ribut diam. Berhenti nggak? Berhenti kok. Memangnya dia nggak bisa bilang, memangnya dia nggak bisa ngomong ke dalam hatinya Simon Petrus dan berkata, Simon tenanglah, ini aku. Kamu nggak bisa ngelihat aku karena aku lagi ada di pinggir pantai. Tetapi danau ini akan menjadi tenang dan tiba-tiba jadi tenang. Emang dia nggak bisa melakukan itu? Bisa. Kenapa coba dia pakai acara jalan-jalan di tengah-tengah malam? Oh, bisa masuk angin loh dia. Kenapa coba dia pakai acara begituan? Konteks di Mas Hari ini. Jangan salah loh saudara ya. Ada kalanya Tuhan menempatkan kita di situasi yang menakutkan. Tetapi yang menakutkan itu justru pertolongan Tuhan. Justru itu loh yang Tuhan pakai untuk jadi pertolongannya kita. Jadi ada kalanya badai itu ada. Rasa ketakutan itu ada. Dan Tuhan bisa pakai itu justru jadi pertolongan kita. Tuhan bisa pakai hal-hal yang Tuhan bisa pakai melalui cara situasi dan keadaan yang baru. Karena pertumbuhan itu kan ngomongin soal resiko. Pertumbuhan itu artinya perubahan dan perubahan itu melibatkan resiko. Bergerak dari sesuatu yang biasa kita tahu menjadi kita nggak jadi sesuatu yang misterius yang kita nggak tahu. Dan Tuhan bisa meminta terlalu begini. Saudara di pekerjaan saudara nih situasinya udah nggak nyaman lalu tiba-tiba saudara berhenti. Dan saudara berada di dalam badai, di tengah badai dan bingung gitu mau ngapain. Ini ada situasi yang menakutkan. Lalu tiba-tiba ada orang yang datang kepada saudara dan bilang, gimana kalau kita buka usaha? Ini lebih melakukan lagi modalnya dari mana dan ini gimana, belum pernah saya sama sekali belum pernah usaha, lihat tuh. Ketakutan ketika Tuhan Yesus jalan di atas air tuh mirip kayak gitu tuh. Apakah ini jalan Tuhan? Tapi ketakutan itu justru bisa jadi iya loh. Melibatkan resiko iman. Dan yang lebih gila lagi begini. Petrus minta jalan di atas air. Pertanyaan gini, siapa yang lebih logis? Petrus atau murid yang lain? Bayangin lagi situasinya ya. Saudara di tengah-tengah danau. Danau itu lagi ada badai. Ini badai nih ya. Kondisinya badai. Ini kalau badai, airnya masuk ke dalam perahu. Saya pernah ke Kuala Enok, salah satu perintisan rumah 2 GC Bethlehem ada di Kuala Enok. Kuala Enok itu di pinggir pantai sebenarnya. Jadi dia pulau kecil gitu, di pinggir pantai, di muara sungai Indragiri benar. Di muara Indragiri, sungai Indragiri. Dan kalau Anda kata ke sana, kita tuh mesti naik boat. Nyusurnya cuma nyusur tepi pantai loh. Tapi pada waktu itu jalannya bulan Desember. Lagi hujan, lagi gede-gedenya. Dan ombak lagi gede-gedenya. Itu yang paling seru tuh memang tuh. Kalau andai kata udah di perahu gitu ya, terus ombak lagi gede tuh. Digoyang kiri, goyang kanan. Padahal di pinggir pantai loh itu. Jadi gak nyampe ke tengah. Oh gue hujan gede. Dan itu masuk loh ke dalam perahu. Dan di situ, saudara bener ya, di situ tuh. Yang saya seselin adalah, saya belum bisa berenang. Itu yang saya seselin. Kalau andai kata ada kenapa-napa, kemungkinan hidup lebih kecil. Makanya saya belajar berenang akhirnya. Tapi itu aja tuh dengan yang begitu aja tuh air udah masuk ke dalam perahu. Bayang kalau andai kata situasi murid-muridnya, air tuh masuk ke dalam perahu nih. Sekarang gini, siapa yang lebih logis? Kalau andai kata ada badai, yang lebih logis tetap tinggal di dalam perahu apa loncat ke air? Yang bilang loncat ke air, mesti dites dulu nih. Ada kecenderungan bunuh diri tinggi nggak? Situasinya badai, terus tiba-tiba loncat ke air. Yang logis itu sebenarnya, tapi si Petrus ngomong kayak gini loh. Petrus ngomong kayak gini, saya mau terjun ke air. Ngomong gitu kan si Petrusnya kan. Yang 11 nggak ngomong kayak gitu. Karena yang 11 tahu, ini yang lebih logis yang mana nih? Tetap tinggal dalam perahu apa terjun ke air? Tuh kan baru dibilangin gitu berubah pikiran. Yang lebih logis itu tinggal dalam perahu.
Itu logis. Di air gelombang tinggi, gila banget turun ke air lagi begitu ceritanya. Yang logis itu si murid yang lain nih. Tapi saya tambahin satu lagi nih, satu unsur lagi. Di dalam badai itu ada Tuhan Yesus. Lebih logis mana? Terjun ke air, apa tinggal dalam perahu? Bingung nih. Lebih logis bagi si Petrus, lebih logis terjun ke air daripada tinggal dalam perahu. Kenapa? Karena Tuhan Yesusnya ada dalam badai. Dan Tuhan Yesus nggak ada dalam perahu. Tempat di mana ada Tuhan Yesus, walaupun itu badai, itu tempat paling aman sebenarnya. Tapi untuk terjun ke air, itu resiko loh. Situasinya soalnya nggak masuk akal. Masa lagi badai saya terjun ke air, gila aja. Tapi ada Tuhan Yesus di situ. Berani loncat gak? Kalau si Petrus, Tuhan saya loncat ya. Kalau itu benar-benar engkau, saya loncat. Saya turun ke air. Tuhan Yesus bilang, datang. Ini satu hal nih. Kalau andai kata Tuhan Yesus ada di badai, lompat ke air. Karena percaya deh, kalau andai kata Tuhan Yesus dalam badai, ketika kita melompat ke badai, kita bisa jalan di atas air. Maka badai itu bukan suatu hal yang menakutkan sebenarnya. Kalau andai kata Tuhan ada di dalam badai. Karena di mana ada Tuhan, itu posisi aman. Justru di dalam perahu yang kita bilang aman, kalau andai kata nggak ada Tuhan di situ, itu tempat paling bahaya. Ketika kita berpegangan dengan perahu kita, masalahnya kita punya perahu kita masing-masing masalahnya. Kita punya tempat yang kita anggap itu sebagai posisi aman dan kita nggak bergerak maju. Padahal Tuhan udah nggak ada di situ. Tuhan udah di tempat yang berbeda. Tuhan di tempat jauh yang kita anggap gila banget, itu mah beresiko benar tuh. Tapi kalau andai kata Tuhan memang ada di sana, turun deh. Maka yang kita anggap mustahil sebenarnya jadi mungkin. Suatu yang kita anggap pasti tenggelam, sebenarnya enggak loh. Ketika kita turun di atas air, kita bisa jalan di atas air. Karena semata-mata Tuhan ada di situ. Oleh karena itu gini, apa yang kelihatannya ada situasi dengan resiko tinggi, sesungguhnya dapat berubah menjadi situasi di mana kita bisa melihat Tuhan bekerja secara supranatural. Ada kalanya iman itu melebihi logika kita. Tapi iman itu bisa membuat mujizat yang nyata. Pelajaran yang kedua. Perubahan besar terjadi karena ada orang yang mengambil resiko iman. Balik lagi kita kisah itu ya, janda miskin ya. Next, berikut. Markus 12 ayat 41 sampai 43 mengatakan begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan ingat ya, ada kata memperhatikan. Bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka. Dari awal, perhatikan kata memperhatikan, Tuhan Yesus selalu memperhatikan semua persembahan yang masuk. Gitu juga dengan yang terjadi sekarang nih. Apa yang saudara berikan itu diperhatiin sama Tuhan. Tetapi apa yang membuat dia tergerak? Lain cerita nih, dia merhatiin semua yang dipersembahkan. Tetapi yang membuat dia tergerak dan dia manggil murid-muridnya adalah ketika persembahan itu dilakukan dengan iman. Ada satu tindakan iman di situ. Ketika kita melakukan satu tindakan iman, maka Tuhan memperhatikan. Oleh karena itu gini, resiko iman itu bukan masalah untung rugi. Tuhan Yesus tahu motif si janda miskin. Dia percaya bahwa Allah bekerja di bait suci dan dia ingin sekali menyokongnya dan melakukan apa yang dapat dilakukan. Kecil memang, tetapi dia ingin berkontribusi. Oleh karena itu saya setuju dengan Markus yang ngomong bahwa Markus itu tidak memasukkan hasil akhirnya. Apa yang terjadi kemudian dengan si janda. Tetapi bukan itu sih bagi masalahnya. Bagi si Markus adalah iman itu bukan masalah untung atau rugi. Tapi iman itu adalah melakukan hal yang benar. Ketika kita melakukan satu iman yang beresiko, itu bukan masalah untung rugi, tapi melakukan apa yang benar atau apa yang tidak benar. Dan di dalam Alkitab, ada banyak orang-orang yang melakukan resiko iman. Dan
Akibat dari perbuatan orang itu mengubah banyak bangsa. Itu mengubah sejarah bangsa, itu mengubah kehidupan banyak orang. Ambil contoh seperti ini. Anggaplah kita sedang berada di museum. Dan kita melihat benda-benda yang ada di museum. Di sisi sebelah sini ada perahu Nuh. Perahu Nuh membangun perahu itu resiko iman tuh. Dia membangun perahu dan dia ngumpulin binatang-binatang buat dimasukin ke dalam perahu itu resiko iman. Apa kata orang coba? Emang dia mau bikin kebun binatang Ragunan di dalam perahu? Kan orang walaupun orang bingung loh, kenapa nih orang ngebangun perahu? Lihat ya, itu resiko iman tuh. Ketika dia percaya kepada dan dia bilang kepada semua orang bahwa nanti bumi ini akan dimusnahkan dalam air, yang bener aja. Orang-orang pada ngomong seperti itu loh. Dan dia ngebangun perahu. Kalau andai kata itu terjadi pada saat ini, saudara bilang apa kepada Nuh? Andai kata kita nggak percaya apa yang dia katakan, saudara bilang apa sama Nuh? Ini orang eksentrik, rada gila, rada miring gitu kali ya. Mesti diperiksa sama, dan dia gila tiba-tiba dia ngumpulin kodok, tiba-tiba dia ngumpulin semua barang semua gitu ya. Anjing digeret-geret sama dia satu-satu dimasukin ke dalam itu. Dia lagi ngapain gitu? Wah udah di puncak kegilaannya. Mungkin gitu kali itu. Tetapi itu resiko imannya ditanggung loh. Itu resiko imannya diterima dan akibatnya apa? Ketika seseorang bergerak berdasarkan resiko iman, ketika seseorang bergerak mempercayakan kehidupannya bergantung kepada Tuhan, umat manusia masih ada sampai sekarang. Coba deh kita bergerak lagi ke benda berikutnya. Saudara kan ngeliat ketapel Daud. Ketapel Daud juga Daud juga ngambil resiko iman loh dengan ketika ngelawan Goliat. Tingginya Goliat itu sampai 3 meter katanya. Dan Daud itu kecil. Mau lawan pakai apa orang-orang tentara yang jago aja nggak berani ngelawan? Dia ngelawan cuma pakai ketapel, diputer. Ini kan mainan anak-anak katanya. Dia ngambil resiko iman loh. Apa kata orang? Lawannya aja ketawa pas lagi Daud datang muter-muterin itu tuh, ketapel. Emangnya kamu kira saya anjing? Digituin loh. Sampai kamu datang cuma begini doang? Pakai baju zirah juga enggak? Tapi dia ngambil resiko iman loh. Dia mempercayakan kepada Tuhan dan dia ngomong seperti ini loh. Saya datang memang seperti ini, tapi saya punya Tuhan yang lebih besar dari semua dan saya pasti akan mengalahkan kamu. Akibatnya apa? Akibatnya Israel menang pada hari itu. Apa yang dilakukan itu menyelamatkan bangsa. Resiko iman tuh. Satu orang. Ketika satu orang bergerak, dia menyelamatkan bangsa tuh. Kalau dalam sejarah gereja, ada yang namanya 95 dalil Luther. Dia juga ngambil resiko iman tuh. Ketika dia makuin 95 itu tuh di pintu gereja. Dia memulai era reformasi. Dan kita juga bisa melakukan hal itu sebenarnya sekarang. Oke lah, kita mungkin gak mengubah bangsa. Pikirannya mungkin kita gak jauh-jauh dulu nih. Tapi bagaimana kalau andai kata kita mengubah orang di sisi yang ada di dekat-dekat kita. Bulan ini bulan misi. Sepanjang bulan ini. Bagaimana kalau andai kata Tuhan menantang kita supaya coba deh kasih tahu tentang Tuhan Yesus kepada oikos kamu. Dan percaya loh, kalau andai kata saudara menceritakan Tuhan, kamu mesti menjadi orang yang percaya. Kepada oikos saudara yang belum percaya, itu menegangkan. Benar menegangkan. Saya punya papa mertua, almarhum papa mertua. Itu pendeta. Papa saya pendeta, mertua saya pendeta. Cuma beda agama. Satu pendeta Kristen, satu pendeta Konghucu. Sama-sama pendeta kita. Dan karena saya calon mantu pendeta, jadi kita 3 trio pendeta. saya yang didorong-dorong maju supaya tolong supaya papi percaya sama Yesus Kristus. Waktu itu saya belum married loh sama istri saya loh. Masih status pacar. Dan mencoba menginjili calon mertua. Kebayang gak? Seharusnya saya mengambil hati dia, bawain martabak gitu kan ya. Papa mau beli apa gitu ya, gitu kan seharusnya. Tapi saya sekarang suruh nginjil. Gimana kalau tiba-tiba tuh papa mertua benci sama saya? Gila lu dari kemarin ngomongin Yesus melulu. Udah lu gak usah jadian sama anak gua, mati dah. Tapi itu resiko tuh. Resiko yang mesti diambil kan gitu.
Mesti datang, Pak, ke gereja yuk. Sambil dalam hati, Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Gitulah kira-kira. Pak percaya dong sama Yesus Kristus. Sambil ngasih argumen-argumen. Gitu. Ketika dia bilang enggak, saya lebih percaya sama yang lama. Gimana tarik ulurnya? Ini sama calon mertua nih. Gimana pas lagi sakit, saya mesti belain ngedoain dia, Pak. Mau didoain enggak? Kalau sama jemaat lebih enak bener. Kalau jemaat pasrah gitu, ya deh gitu ya. Ini masalah yang saya hadapin bukan cuma sekedar begitu, yang saya hadapin adalah calon mertua. Dan dia punya kuasa untuk bilang enggak, ngasih anaknya ke saya gitu maksudnya. Tapi kita punya resiko kita masing-masing tuh, yang mesti kita jalanin. Mungkin saudara juga punya resiko yang lain. Contoh gini, apa yang saudara perbuat, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara berikan itu bisa mengubah kehidupan orang lain. Oikos, teman-teman live, berani nggak ngomong begini ketika dia punya masalah dan bilang, resiko nih. Kelihatannya kamu ada masalah, boleh saya doain nggak? Padahal seumur-umur kita belum pernah berdoa di depan umum. Takutnya minta ampun kalau dia kata ngedoain orang. Tapi berani ngomong kayak begini, mau saya doain nggak? Doa kita tuh bisa mengubah kehidupan dia loh. Sorry. Kalau andai kata kamu mau share sama saya, boleh kok, saya buka diri saya. Tuh ngomong kayak begitu tuh ya, siap-siap tuh. Saya pernah ditelepon sampai jam 3 malam. Gara-gara ngomong begitu doang. Ya oke, gak apa-apa kalau andai kata kamu ada masalah, telepon aja ya. Dari jam 9 malam sampai jam 3 malam. 3 pagi gak berhenti. Tuh handphone dari penuh, mati, colokin penuh lagi, mati lagi, gitulah kira-kira. Lo zaman Nokia dulu tuh sampai peng di kuping. Tapi sebenarnya yang saya lakukan itu mengubah kehidupan orang loh. Berani nggak gitu? Berani nggak? Saudara memangkas uang makan, ngasih seat of faith. Dan salah satu programnya itu tuh, yang program Terangi Desaku. Supaya orang yang saudara nggak kenal, nggak tahu ada di mana, dia dapat lampu. Kita beli solar panel. Dia dapat lampu, meningkatkan harkat hidup mereka. Supaya mereka bisa lebih sejahtera. Tapi dari ngurangin uang jajan kita. Ini kan butuh langkah iman sebenarnya. Kalau andai kata saya ngurangin uang jajan saya, baksonya berkurang dong, yang tadinya 4 jadi 3. Tapi berani nggak? Mau nggak mengambil langkah iman ini? Apa yang kita lakukan mengubah dampak dalam kehidupan orang lain. Beresiko sih. Tetapi dampaknya apa yang kita kerjakan itu bisa Tuhan pakai untuk menjadi mujizat untuk orang lain. Oleh karena itu pada saat ini saya mengajak saudara untuk coba deh keluar dari zona nyaman dan coba untuk bergerak lebih maju, dan Tuhan bisa memakai kita untuk menjadi tangannya dia, untuk menjadi hatinya dia, untuk menjadi kakinya dia, untuk menjadi matanya dia, untuk menyembuhkan, untuk memberikan mujizat bagi ke orang lain. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Renungkan pada saat ini, tutup mata saudara dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin menjadi alat Tuhan untuk menjaga kehidupan banyak orang. Saya ingin melakukan suatu tindakan iman dalam kehidupan saya. Memang beresiko sih. Tapi saya mau apa yang saya lakukan ini berubah menjadi mujizat bagi orang itu. Yang pada saat ini, saudara bayangkan, oikos saudara, bayangkan tindakan apa yang akan saudara lakukan. Bayangkan suatu hal yang ingin saudara kerjakan yang kelihatannya mustahil, tapi saudara tahu bisa Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan banyak orang. Apabila pada saat ini saudara belum punya keberanian mungkin untuk berbicara kepada oikos saudara, pada saat ini katakan kepada Tuhan, Tuhan,
ini saya, pakai saya. Jika pada saat ini Tuhan sedang mendorong saudara untuk mengerjakan sesuatu, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya dan pakai saya. Iman adalah ketika kita merespon dari panggilan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengatakan kepada saudara, kalau kamu bicara kepada orang itu, katakan kepada Tuhan, Tuhan ini saya, pakai saya. Dan ketika Tuhan berkata kepada saudara, saya ingin kamu menguatkan teman kamu, maka katakan kepada Tuhan, ini saya, pakai saya. Ini adalah momen, ini adalah saat dimana kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadi alat Tuhan untuk kehidupan orang lain. Beresiko, ya. Tapi saya tahu resikonya worth it. Saya tahu dengan ketika saya melakukan ini, oke, memang ada resiko. Tapi saya tahu resiko ini akan Tuhan ubah menjadi mujizat bagi kehidupan orang. Dan orang itu akan berubah selamanya. Akan terjadi perubahan dalam kehidupan orang itu. Jadi kalau pada saat ini saudara menyediakan diri saudara, angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini aku, Tuhan. Ini aku, Tuhan. Aku persembahkan hidupku kepadamu, Tuhan. Aku persembahkan masa depanku kepadamu. Aku persembahkan semuanya kepadamu, Tuhan. Pakai hidupku sebagai alatmu, ya Tuhan. Bapak Surgawi, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Kau lihat tangan-tangan yang mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini adalah kesediaan hati kami, ini adalah kesediaan hidup kami. Kami mempersembahkannya ke hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Kami ingin, Tuhan Yesus, apapun yang kami kerjakan, pekerjaan kami, sekolah kami, studi kami, apapun itu, Tuhan. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami ingin, Tuhan, melalui kehidupan kami akan ada mujizat-mujizat yang keluar, yang diterima oleh orang lain. Melalui hidup kami akan ada jalan keluar yang Tuhan berikan untuk orang lain. Kami berdoa Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dari tangan kami akan mengalir kesembuhan demi kesembuhan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Orang-orang yang sakit bukan hanya sakit fisik, tapi juga sakit secara rohani. Bapa Surgawi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau lihat kehidupan kami dan ubah kehidupan kami, ya Allah. Kami rindu, Tuhan, menjadi alat Tuhan dimanapun kami berada. Ini kami, Tuhan Yesus. Ini kami dan pakai kehidupan kami. Terima kasih, Bapak.